Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua teman-teman. Halo semuanya, perkenalkan teman-teman. Dan ini ucapkan selamat datang di acara podcast Smartfo, obrolan seru penuh wawasan dan juga bermanfaat. Oke. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ilham Samawi. Saya selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tunas Pembangunan Surakarta yang akan memandu acara podcast Smartfo yang kita sudah memasuki episode terakhir nih. Waduh, asik banget nih kayaknya. Kita udah gak kerasa udah 3 episode aja nih. Nah, tapi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri dan saya kedatangan juga narasumber yang dimana narasumber tersebut pasti dari mahasiswa Universitas Tunas Pembangunan sudah mengenal, yaitu dari kampus pusat kita ya, kampus 1 Universitas Tunas Pembangunan Surakarta, yaitu dengan Bapak Wakil Rektor 2 Universitas Tunas Pembangunan Surakarta dengan Bapak Teguh. Kamu ucapkan Bapak Teguh, selamat datang Bapak Teguh. Siap, terima kasih Mas Ilham. Di tengah kesibukannya ya teman-teman, bisa menyempatkan waktu untuk hadir menjadi narasumber di acara podcast Smartfo di episode ketiga ini. Nah, jadi Bapak, kita ini udah masuk di episode 3 Bapak. Jadi kali ini baru pertama kali mungkin ya dilaksanakan di universitas kita, tentunya dari BEM FKIP. Iya. Kita melaksanakan 3 episode Bapak, dengan tema yang berbeda. Tema yang pertama itu adalah terkait dengan perlindungan perempuan Bapak, karena dari saya pribadi juga selaku ketua BEM sering kali mendapatkan laporan dari mahasiswa terkait dengan banyak sekali ternyata mahasiswa kita yang katakanlah mendapat pelecehan dari kampus maupun dari luar kampus gitu Bapak. Nah, maka dari itu kita dari BEM melakukan integrasi atau intimidasi juga Bapak. Lebih lanjut terkait dengan permasalahan tersebut. Kita kaji ulang apakah benar adanya demikian. Kita juga mewawancara beberapa korban juga dan ternyata benar adanya gitu. Maka dari itu dengan podcast Smartfo episode pertama dulu itu Bapak, itu untuk menanggulangi Bapak, dan juga kita lebih ke penanganan bagaimana korban ketika dalam keadaannya, bagaimana dia melapor, bagaimana dia harus yang dilakukan untuk melaporkan mungkin ya, kemana dia harus melapor juga. Itu bisa pertama kita Bapak. Jadi pertama perempuan itu ya? Terutama perempuan. Nah, lalu di episode 2 kita mengundang Presiden Mahasiswa, ya Mas Hafiz itu Bapak. Itu terkait dengan Ormawa. Kita lebih mengobrol ke internal Ormawa ini di kampus kita. Itu benar-benar Ormawa yang membantu mahasiswa atau sekedar Ormawa yang mencari nama saja. Itu tapi dan juga alhamdulillah sudah terlaksana. Nah, dan yang terakhir ini Bapak, kita mengundang Pak Teguh selaku Wakil Rektor 2 Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Kita kali ini akan membahas terkait dengan permasalahan atau suara aspirasi mahasiswa yang sudah kita cari selama beberapa bulan terakhir ini Bapak. Karena dari saya sendiri juga selain mahasiswa yang mendapatkan pelecehan dan permasalahan mahasiswa yang lain, banyak juga yang melapor terkait dengan fasilitas yang kurang memenuhi Bapak. Nah, begitu. Tapi sebelum itu mungkin Bapak Wakil Rektor 2 mungkin bisa memperkenalkan terlebih dahulu terkait dengan membenahi di bidang apa saja ini Bapak. Silakan. Terima kasih Mas Ilham ya. Yang pertama nih sebelum saya ke materi ya, ini kan momennya masih Syawalan ya, Idul Fitri. Yang pertama tentu saya menyampaikan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah, maaf lahir batin itu semuanya, untuk mahasiswa, dosen, pimpinan, tendik, semuanya ya, keluarga besar UTB Surakarta. Karena momen ini tentu menjadi pemicu setelah kita berpuasa 1 bulan penuh gitu, kita mendapatkan kemenangan, dan kemenangan itu kan diusahakan, diupayakan. Setelah itu ya kita harus kita terus berusaha menjaga kemenangan itu semacam spirit gitu ya, kemenangan spirit ya, supaya kinerja kita nggak kendor, belajar kita nggak kendor kan gitu. Berikutnya saya itu kan dalam hal ini membantu Ibu Rektor di bidang 2. Bidang 2 itu, Wakil Rektor bidang 2 itu meliputi apa saja. Yang pertama administrasi umum, ya surat menyurat ke universitas gitu ya. Kemudian
SDM itu sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah di situ ada dosen, nah, ada tendik itu karyawan, ada mahasiswa, dan sumber pendukung lainnya. Misalnya untuk belajar bisa nyaman, di situ ada keamanan, security, itu SDM termasuk. Nah, itu SDM. Kemudian aset, nah, aset itu luas sekali memang. Kalau bicara aset ya luas sekali. Cakupannya luas gitu ya Pak? Betul, jadi aset itu yang tidak bergerak dan yang bergerak. Yang tidak bergerak contohnya bangunan ini, ya, gedung, lapangan, lab misalnya gitu. Yang bergerak apa? Mobil, motor, dan inventarisasi itu aset. Ya. Yang berikutnya keuangan. Jadi saya membantu bidang 2 itu di bidang itu. Keuangan itu meliputi apa saja? Ya, gaji dosen gitu ya. Karyawan, tendik, SPP, mahasiswa, beasiswa yang ini kan dia di bidang keuangan yang mengeluarkan, ada prestasi mahasiswa yang bagus diusulkan dapat beasiswa yang kami ngurusi untuk pencairan dan seterusnya. Itu bidang saya ketika membantu Ibu Rektor di bidang 2 itu administrasi umum, SDM, aset dan keuangan. Setidaknya 4 bidang. Jadi cukup luas. Itu Mas. Oke, jadi cakupan dari Bapak Wakil Rektor 2 ini mungkin cukup luas ya Pak? Iya. Jadi yang terpenting juga masuk aktivitas akademik juga masuk ya Pak? Iya, tentu ya di dalamnya di sana itu. Oke. Cukup luas juga ya teman-teman cakupan dari Bapak Wakil Rektor 2 dan dari saya sendiri selaku Ketua BEM juga Bapak. Ya. Selama semester 2 sampai semester 6 mungkin juga baru kali ini lebih dekat dengan Wakil Rektor 2 mengobrol lebih dekat terkait dengan tupoksinya menjadi Wakil Rektor 2 itu apa saja dan juga baru tahu juga mungkin teman-teman juga banyak yang baru tahu juga ternyata seluas itu ya menjadi Rektor 2 cakupannya nih. Betul. Oke, nah lalu Bapak selanjutnya tapi sebelum kita berbicara terkait dengan materi kita pada sore hari ini Bapak. Nah, berarti ketika ormawa itu ketika kita mengajukan, ini kita di luar ini dulu ya Pak, dulu konteks dulu ya Pak. Ketika ormawa mengajukan proposal dan sebagainya itu berarti yang menandatangani bidang keuangan itu Pak Wakil Rektor 2. Ya, jadi kan prosedurnya begini, ketika ada suatu proposal bidang kemitraan, ini kan tadi ormawa kan kemahasiswaan. Yang pertama mesti dari bidang umum, kemudian ditujukan ke Bapak WR3, ya. Dari WR3 baru ke WR2 ke saya. Ya, jadi berarti harus tahu ada kegiatan apa kemahasiswaan itu. Kaitannya dengan kegiatan mahasiswa, di situ mesti proposal itu ada dana yang diperlukan kan gitu ya. Nah, baru disposisi ke saya. Jadi saya maksud terakhir tentang pendanaan suatu kegiatan mahasiswa. Jadi tidak ada kegiatan mahasiswa saja, semua kegiatan-kegiatan terkait dengan dana yang support dengan dana. Ya mesti saya tahu gitu. Ya, semua kegiatan tidak hanya kegiatan kemajuan aja. Misalnya nanti ada dies kegiatannya banyak, ya. Misalnya ada pentas apa itu nanti ada di ini juga Pak ya. Ya semua yang berkaitan dengan masalah dana ini lainnya ke Wakil Rektor 2. Begitu. Berarti itu terkait dengan pengajuan proposal dari prosedurnya gitu ya Pak. Nah, tapi saya juga pernah mendengar juga ini Bapak terkait dengan GORS atau Kampus 3. Nah, itu penanggung jawab utamanya itu Bapak Wakil Rektor 2 atau Bapak Wakil Rektor 3. Iya. Jadi untuk penanggung jawab GORS itu jadi dulu histori sejarahnya itu memang ya kami dari rektor sebelumnya kan profesnya itu ada pengelola GOR waktu itu. Ada GOR itu manajemen yang terpisah. Ya. Seiring dengan berjalannya kepemimpinan di UTP, maka manajemen GOR yang terpisah itu kami berdiskusi dengan pimpinan Ibu Rektor sehingga bahwa sekarang itu manajemen GOR itu ya manajemen jadi satu dengan universitas, dan kami kebetulan saja diserahkan tanggung jawab untuk mengelola GOR itu. Ya, dari manajemen GOR itu
ada manajemen tersendiri. Kebetulan saya yang karena aset juga kan, kayak wilayahnya kan aset, gor, gedung, dan saya aset itu masuk ke aset ya? Aset. Makanya kan mau tidak mau kan include di dalamnya. Ya. Kami yang disilat tanggung jawab untuk mengelola gor, termasuk di dalamnya adalah pemakaian. Kalau pemakaian memang gor itu bisa dipakai oleh siapa saja. Ya, tidak, kalau di UTP ini ada 13 program studi, semuanya bisa pakai. Ya. Dan untuk hari-hari tertentu bisa orang luar memakai juga, tentu dengan ada kontribusi yang sesuai dengan list yang ada. Harapan kita jadi di samping untuk pembelajaran, mensupport pembelajaran juga hari-hari yang tidak efektif tidak dipakai bisa dipakai untuk kegiatan eksternal dari luar. Masyarakat bisa memakai kok. Ya. Berarti bersifat umum gitu ya Pak? Ya, artinya masyarakat umum bisa diberikan kesempatan untuk ikut memakai gitu. Ya. Dengan bukan hanya mahasiswa UTP saja, tapi masyarakat di luar pun juga bisa merasakan. Iya. Nah, betul. Oke. Tapi Pak, sedikit juga bertanya bahwasanya untuk course ini, untuk prosedur peminjamannya, kalau semisal dari masyarakat luar, itu kan tinggal mereka katakanlah membayar uang kebersihan atau apa gitu Pak, atau HTM dan lain sebagainya. Itu kan sudah ada SOP peminjaman, iya. Nanti mengisi form peminjaman, kemudian yang meminjam itu nanti harus datang hadir sendiri, yang bertanggung jawab siapa, begitu diskusinya itu mendalam untuk kegiatan apa, berapa pesertanya, kapan, di mana, security-nya gimana, kan gitu. Nah, itu harus mendetail seperti itu. Ya, kita sudah punya SOP pemakaian GOS gitu. Nanti kalau meminjam harus meninggalkan KTP. Iya, penanggung jawab itu harus meninggalkan KTP di sini sebagai ini untuk tanggung jawab si peminjam. Jadi begitu. Itu untuk masyarakat luas atau masyarakat umum gitu Pak. Kalau untuk mahasiswa UTP sendiri itu beda. Prosedurnya berbeda. Itu yang saya maksud itu kalau peminjaman dari eksternal di luar UTP kan. Ya kalau mahasiswa kita kan tentu kita udah tahu lah ya, prodi tertentu gitu. Ya, untuk kegiatan apa ya tetap memakai proposal sih. Mengapa? Karena kan GOR itu dipakai tidak hanya untuk mahasiswa internal saja, luar. Di samping untuk perguruan dibagi data yang lain, sehingga jadwal itu sudah ada. Pemakaian kan jadwal pemakaian supaya tidak tumbuk, maka harus jauh-jauh. Iya, kan begitu. Harus pengaturan pemakaian, kapan siapa yang pakai, berapa peserta dan seterusnya. Jadi jauh-jauh memang harus kalau dari luar ya. Berarti kita mahasiswa UTB misal Ormawa nih Pak, kita ada kegiatan ingin meminjam course atau meminjam course untuk kegiatan kita. Jadi untuk pengajuannya ini kita tinggal mengajukan proposal pinjaman, surat pinjaman begitu, atau ada SOP yang lain yang kita data gitu. Iya, ya setidaknya kan mengajukan proposal, diajukan bagian administrasi umum SDM, ya. Jadi nanti dari sana kan ya pasti mahasiswa itu mesti yang mau melakukan kegiatan kita ajak diskusi kegiatan apa dan sebagainya. Yang jelas kalau internal dari mahasiswa yang ada kegiatan itu kita juga SOP-nya pinjam sewa enggak ada. Ya, jadi ya biasalah karena cleaning service itu kan harus paling sampai tidak sampai nyawa yang seperti yang eksternal kan gitu ya. Gitu. Yang penting aja kejelasan terlebih dahulu ya Pak, terkait contohnya proposal ini tadi ya Pak. Iya, di saat proposal masuk pun tidak hanya proposal bisa kami baca, tetapi kan kami ingin mengajak diskusi sama panitianya. Iya, jadi benar-benar diskusi seperti apa ya pelaksanaannya dan seterusnya, supaya kami juga mendapatkan gambaran kan gitu ya. Tidak hanya kalau dibaca kan ini. Agar ada yang dipertanggungjawabkan, semisal ada kerusakan dan lain sebagainya gitu ya Pak. Oh iya, di SOP-nya ada. Ada. Kalau pemakaian rusak misalnya, kaca pecah misalnya, peminjam harus bertanggung jawab. Iya dong. Ya, apa yang rusak ya harus mengganti. Jadi posisinya seperti semula. Itu nanti di SOP
ketika tanda tangan kontrak peminjaman itu ada butir-butir yang menyatakan seperti itu. Apa? Ada di situ jelas tertulis. Oke, baik. Baik teman-teman, cukup jelas ya terkait dengan obrolan kita. Kita belum merujuk ke permasalahan, merujuk ke materi kita, tapi cukup jelas juga, sudah cukup jelas terkait dengan SOP pinjaman, GORS dan lain sebagainya. Lalu Bapak, kita masuk ke pembahasan kita pada sore hari ini Bapak, terkait dengan fasilitas di kampus kita. Nah, jadi cakupan dari Bapak Wakil Rektor 2 ini yang awalnya kita mau arahkan ke fokusan kita ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan saja Bapak. Tapi mungkin dari Pak Wakil Rektor 2 mungkin ada sedikit gambaran Pak bahwasanya cakupannya itu apakah bisa pembahasan kita hanya ke seputar FKIP saja atau tingkat umum, tingkat universitas semuanya Pak? Begini. Jadi kalau secara umum yang namanya fasilitas ya fasilitas seluruh universitas gitu ya. Ya, jadi universitas ini ya kalau bidang saya di SMA aset ya aset universitas itu yang dimiliki oleh universitas. Tetapi misalnya ya aset-aset tertentu yang biasa atau kerap digunakan oleh prodi tertentu kan ada. Misalnya kayak GOR. GOR itu sebetulnya Sivitas Akademik UTB itu kan bisa memakai. Tapi kan pemakaian itu juga sangat tergantung dari kebutuhan. Artinya belum tentu prodi ini pakai ya, tapi ada prodi tertentu yang memang karena kebutuhannya memang harus memakai itu fasilitas itu ya silakan gitu loh. Kalau kita ada 13 prodi, nggak mungkin 13 prodi secara intens pakai terus, tidak. Paling 2 atau 3 yang intens karena ini itu ada perkuliahan. Yang perkuliahan itu perlu disupport dengan GOR. Kan begitu. Perkuliahan bisa dilakukan apa saja misalnya. Ada futsal, ada bulu tangkis, voli, olahraga itu banyak kan, misalnya pencaksilat, karate, dan seterusnya kan bisa di GOR itu. Nah, seperti itu gambar. Nah, kemudian kalau misalnya sarana seperti pada umumnya misalnya ya kita bolehlah supaya mungkin bahasan atau diskusinya mungkin lebih ini ya oke lah kita mau ini yang mana boleh, tidak harus semuanya kita karena fasilitas di fakultas misalnya pertanian gitu ya, ya mungkin ya ada sendi tapi diskusi kita kan memang dengan BEM FKIP tentu lingkupnya ya lebih banyak ke FKIP kan, iya toh. Nah kalau BEM-nya universitas mesti lingkupnya umum kan, ada FKIP, ada BEM pertanian, ada BEM FIP, ada BEM fakultas teknik kan gitu. Nah sore ini kita kan BEM FKIP. Ya tentunya lingkup FKIP bagi banyak gitu. Dan kebetulan kan di FKIP ada 2 prodi 3 ya, 3 yang keolahragaan ya, yang S1 Penjas, S1 PKO dan S2 Penjas. Ada 3 prodi keolahragaan. Ya secara kebetulan saya kan background saya kan dari dosen S2 Penjas. Iya, latar belakangnya S2 Penjas. Kan itu. Sehingga sedikit banyak mesti tahu lah tentang FKIP dan saya dari sana. Jadi dari Pak Wakil Rektor 2 juga menangi S2 Penjas juga ya Pak? Iya. Iya, ngajar saya mendidik, yang ngajar magister, dan alhamdulillah kan S2 Penjas kita akhirnya sudah baik sekali. Ya jadi silakan nanti lulus gitu ya, diteruskan kuliah. Ya kuliah kan kita udah punya S2 Penjas, akreditasi baik sekali. Karena sudah berapa tahun kita, udah lama kok, hampir 6 tahun kita. Iya, Penjas ini. Iya, besok kan wisuda tanggal 26. Itu wisuda kalau Penjas yang ke-8. Ya, wisuda ke-8. Artinya S2 itu rata-rata 4 semester katakanlah. Berarti sudah 4 angkatan yang wisuda. Ya 6 tahun berarti. Karena angkatan 1 2 kan belum tentu wisuda kan. Terkait dengan S2 Penjas ini sudah cukup lama ya Pak? Enggak. Boleh. Mohon maaf ya, ini halo lagi halo salam, ini lagi podcast.
podcast ya. Iya, lagi podcast nanti. Iya, ini lagi di. Oke. Jadi ya. Oke, bisa Pak. Oke. Baik, berarti terkait dengan bahasanya Pak Wakil Rektor juga menaungi S2 Penjas juga ternyata juga baru tahu juga saya Pak. Iya, kita punya S2 Penjas loh ya. Jadi ini angkatan kemarin yang angkatan 2024 itu hampir 30. Karena akreditasi kita udah baik sekali. Ya. Ya jadi kan mahasiswa kuliah itu ada pilihan berbagai macam kan ya. Apakah cukup S1 kemudian dia akan mandiri itu artinya dia akan bisa menciptakan suatu lapangan sendiri atau mengabdikan ilmunya ke masyarakat sebagai seorang pendidik ya, atau berkeinginan melanjutkan sekolah kuliah lagi ke S2 supaya mereka setelah lulus itu memiliki kontribusi yang lebih besar di masyarakat. Nah, kalau alumni 2 kan magister itu kan mestinya ilmu yang dapat lebih banyak sehingga ada harapan kontribusi yang diberikan ke masyarakat itu juga lebih banyak, lebih luas cakupannya. Ini satu pilihan, walaupun di situ ada pilihannya nanti bisa menjadi seorang pendidik kan gitu, tapi secara ilmu yang diperoleh kan lebih mendalam. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak WR, Wakil Rektor 2. Oke. Baik, lalu selanjutnya Bapak terkait dengan tema kita yang kita usung pada sore hari atau podcast Matfo episode yang terakhir ini Bapak, yaitu terkait dengan aspirasi mahasiswa, masalah dan solusinya Bapak. Nah, jadi kita berbicara terkait dengan permasalahannya dulu Bapak. Iya. Jadi dari bukan saya sendiri juga Bapak, biasanya dari suara mahasiswa mayoritas kita telah memberikan kita sebar angket Google Form itu Bapak. Iya. Alhamdulillah juga sudah banyak yang mengisi juga. Iya. Nah, banyak sekali mahasiswa Universitas Tunas Bangunan yang berfakultas di FKIP ini Bapak, itu mengeluhkan terkait dengan fasilitas. Ya, salah satunya seperti parkiran yang banyak sekali yang berangkat pagi, beliau tidak bisa keluar motor, katakanlah gitu Bapak. Lalu juga toilet yang kurang memenuhi, dan juga di ruang-ruang kelas yang kadang ketika berkuliah itu kursinya banyak yang kurang, sehingga harus mengambil di kelas-kelas lain, dan juga AC yang mungkin ada beberapa kelas yang AC-nya mati, dan juga terkait dengan LCD yang mungkin tidak semuanya hidup. Nah, terkait dengan permasalahan tersebut Pak. Dari saya sendiri ingin melihat dari respon dari Bapak Wakil Rektor 2 terkait dengan menjawab seluruh keluhan mahasiswa ini itu seperti apa Pak? Oke. Jadi kan begini, di dalam suatu pendidikan khususnya perkuliahan lah gitu ya. Jadi tidak bisa hanya di situ ada dosen dan mahasiswa saja, tapi kan ada pendukung, aspek pendukung. Yang tadi saya sampaikan, aspek pendukung diantaranya apa? Ada security, cleaning service, kemudian apa namanya maintenance, pemeliharaan, ya itu semua bekerja. Ketika tadi misalnya mahasiswa mengeluhkan ya, Pak ini AC ruangan misalnya A212 misalnya, itu misalnya kurang dingin atau tidak dingin katakanlah. Oke, kita punya namanya SIM-aset, sistem aset. Jadi katakanlah satu TP AC-nya berapa? 230 misalnya. Kita punya 230 AC katakanlah. Itu semua sudah dikoordinasi, dicek coba ada kodenya, kode ruangan sekian. Itu nanti di SIM-aset itu ketika buka komputer ada riwayat histori AC ruangan sekian itu, misalnya ada servis tanggal sekian, yang diganti apanya misalnya, freonnya, selang airnya misalnya. Di situ historinya sudah kelihatan. Sekarang sudah seperti itu. Jadi sudah sangat detail sehingga nanti ada keluhan itu seperti itu mesti segera ditindaklanjuti. Ya, dan kita sudah punya tim khusus AC loh ya. AC itu bergerak terus. Karena penanganan satu AC dengan, kalau secara ini kan servis itu katakanlah 3 bulan sekali rutin tidak. Tetapi pada kenyataan ada AC-AC tertentu yang tidak mampu bertahan 3 bulan. Belum 3 bulan tapi harus segera servis kan. Kan gitu. Ya tim maintenance pemeliharaan aset segera bergerak. Itu yang dilakukan.
Kemudian tadi kalau ada WC yang misal kurang bersih dan sebagainya, ini tugas cleaning service. Ya, cleaning service artinya begini, tim cleaning service juga dibagi-bagi. Misalnya gedung pasca itu ada berapa cleaning service, gedung D itu ya, gedung A, gedung PKO ada berapa cleaning service, FEB ada berapa, itu masing-masing memiliki tanggung jawab sendiri-sendiri. Sehingga kalau ada keluhan di gedung ini, misalnya gedung D, kami yang listnya ini tugas tanggung jawab siapa cleaning service-nya. Nah, kita juga akan memonitor sampai ke sana. Nah, itu. Kemudian tentang parkir ya. Ya, parkir ini memang tidak bisa dipungkiri. Sekarang itu hampir semua mahasiswa naik motor, minimal motor. Benar, Pak. Ya toh? Kalau UTP katakan 2.500 mahasiswa, ada 2.500 motor. Ya. Belum lagi yang bawa mobil. Kan gitu ya? Iya. Jadi ini memang sudah lama bahwa parkir itu menjadi suatu permasalahan yang segera dipecahkan. Dan kita akan yang pertama kita memanfaatkan space-space yang ada. Jadi kalau saudara melihat di depan gedung Pasca itu dulu ada bekas lapangan petang, itu nanti tidak lama, mungkin ya seminggu lah akan kita buat jadi lapangan parkir. Kita bongkar itu backgroundnya, lapangan petang tahu toh ya itu yang dekat patung itu, itu yang di ini nanti dibongkar itu jadi parkir. Itu kan space, menambah space gitu. Nah, ada solusi juga gambaran bahwa ke depan di selatan Fakultas Teknik itu nanti ada ini wacana loh ya, rencana dibangun apa namanya parkir sendiri supaya lebih menjorok ke barat itu. Jadi memanfaatkan space-space yang masih bisa dijadikan tempat parkir. Begitu. Jadi memang ini apa namanya perlu solusi memang ya. Samping itu juga penataan parkir, kalau saudara melihat sekarang itu yang sebelah selatan barat, selatan timur Fakultas Teknik itu, mohon maaf, ini baru aja akan diganti pavingnya itu. Nah, itu karena ya kami menerima itu masukan-masukan, karena pavingnya harus segera diperbaiki supaya memberikan kenyamanan ketika parkir, kan gitu. Ya sedikit kita memang ya coba, dan saat itu pun saudara bisa lihat lah, kita sedang mencoba merenovasi gedung secara umum ya, yang di kampus Jenglek kan gitu ya. Ya ada bambu-bambu ini, memang kita dalam rangka ya ini pembenahan, membuat cantik kampus kan itu ya. Ya setidaknya itu cantik dan bersih kan. Gitu Pak. Berarti dengan jawaban dari Bapak Wakil Rektor 2 ini Bapak. Baik. Lalu selanjutnya berarti dari pihak kampus pusat itu sedikit menanyakan juga ya Pak, dari keluhan mahasiswa nih, kan ada juga nih yang menemukan pada banyak sekali mahasiswa yang bercerita ke saya atau melaporkan ke saya juga terkait dengan fasilitas. Beliau juga dari semester katakanlah semester 2 sampai semester 6 ketika di universitas ini beliau katakanlah dalam pembayaran itu tidak ada hambatan Pak, jadi beliau membayar lancar. Tapi terkait dengan fasilitas yang didapatkan itu beliau dari semester 2 sampai semester 6 itu belum menemukan atau belum yang namanya memenuhi perbaikan Pak, atau yang namanya sebuah perubahan yang dirasakan secara nyata ketika di universitas ini Pak. Nah mungkin dari kampus pusat atau mungkin katakanlah Bapak Wakil Rektor ini yang mewakili dari rektorat itu, apakah dari kampus pusat ini sering mendengar keluhan dari mahasiswa atau tidak ada mahasiswa yang melapor dan lain sebagainya Bapak? Ya, jadi contoh konkret Fakultas Teknik gitu ya. Jadi baru saja audiensi dengan dekanat. Nah, hasil audiensi itu kami diberikan laporan itu, berikan surat resmi ini, sehingga apa yang harus kami segera tindak lanjuti seperti tadi ada pavingisasi. Itu adalah hasil ketika ada audiensi antara mahasiswa dengan dekanat, pimpinan dekanat itu dekan dan wakil dekan serta Kapoldi yang ada di sana. Sehingga dari hasil diskusi itu kan dirangkum permasalahan apa saja yang ada di fakultas prodi. Nah, kami dilapori secara resmi kemarin. Sehingga kami juga harus melihat urgensi dan tentu skala prioritas yang harus segera mana dulu kan gitu.
Sekarang kan begini, di lantai 3 ya, lantai 3 itu mungkin sudah beberapa bulan ini kan sedang diperbaiki. Ya. Artinya sekarang orientasi untuk perguruan kan semua pindah ke GOR. Ya karena kita berharap bahwa dengan diperbaikannya itu nanti bisa dimanfaatkan kembali oleh mahasiswa di GOR, di lantai 3 itu, kan begitu. Ya, kemudian untuk penambahan aset-aset fasilitas misalnya ya kalau ini yang diskusi prodi apa misalnya kemarin, yang diskusi prodi apa kemarin? Diskusi yang masukan-masukan dari prodi apa? Dari kebanyakan dari Penjas, karena Penjas ya. juga dari Penjas. Penjas ya. Oke, akhirnya dengan pelaksanaan laboratorium Penjas lah ya. Yang namanya laboratorium ada lapangan. Misalnya lapangan itu lapangan tenis, lapangan bola voli, futsal dan macam-macam. Itu namanya lab. Laboratorium Penjas PKO itu lab. Yang apa dapat kita lakukan ya? Pertama ya, tentu yang sudah ada bisa dimaksimalkan terlebih dahulu. Yang kedua, bahwa penambahan aset-aset ini ya, perbaikan dan penambahan skala prioritas. Yang misalnya kalau di futsal memang di GOR itu ada yang banyak usulan untuk dicat misalnya ya, dicat supaya tampilan ini. Tapi dari sisi orang arsitek itu menganggap bahwa lantai dengan dasar lantainya itu dengan warna natural itu lebih menarik. Nah itu, jika ada beberapa pertimbangan sehingga oke lah, jadi dengan ini pun futsal bisa jalan, artinya gitu ya. Ya. Kemudian untuk sisi ini ya, sisi timur itu ya, ada lapangan tenis, ada lapangan ini ya, spesifik yang ada di bawah itu, yang paling bawah kita juga gunakan untuk atletik misalnya. Nah, begitu. Jadi kalau keterkaitan dengan penambahan aset atau mantan aset, nanti ada namanya laporan. Kita akan segera merekrut laporan itu yang mestinya laporan itu nanti tahu persis. Jadi laporan itu mempersiapkan alat-alat ya, pokoknya maintenance juga ya, termasuk pemakaian di lapangan seperti apa alatnya, siapa yang nyimpen, kondisinya bagaimana, kan gitu ya, dan seterusnya. Yang bertanggung jawab siapa, sehingga dengan kondisi misalnya laporan itu tahu punya bola 20, yang rusak misalnya berapa, 10, rusaknya karena apa misalnya, yang bisa dipakai berapa, 10, simpen di mana dan sebagainya. Kemudian ada masukan, oke kalau rusak yang memang harus diganti, kan gitu, diperbaiki. Kalau sudah tidak layak ya diganti, itu yang baru kan gitu. Ya, itu sistem manajemen aset termasuk di dalamnya adalah laporan yang akan menangani. Gitu. Berarti ya sama seperti dalam ritme peminjaman GOR, semua ada SOP-nya gitu ya Pak? Iya, supaya lebih terkontrol kan. Ya kalau alat-alat laboratorium misalnya, misalnya punya bola sepak berapa tadi, 20, bola voli 30 misalnya. 30 itu kondisinya kayak apa? Apakah semua bisa dipakai? Oh enggak Pak, ada yang rusak 5. Rusak masih layak dipakai enggak? Oh enggak, ya harus diganti berarti kan gitu. Kemudian pemeliharaannya, ya kalau tidak ada satu ruangan, gedung, gudang tertentu ya rawatnya kan sulit. Nah, itu harus terpantau terus, itu tugas laboran supaya nanti mengawal ya, bahwa alat-alat lab itu bisa berfungsi dengan baik kan di situ. Tentunya ada pengawasan yang lebih mendalam juga ya Pak terkait dengan. Oh iya, ya memang dibuat maintenance pemeliharaan alat lab itu supaya memang ke sana arahnya, supaya terjaga lah ya dari sisi ini. Jadi mahasiswa yang mau kuliah itu meyakinkan ada alatnya, masih bisa difungsikan dengan baik, kondisinya baik, tercukupan gitu. Kecukupan alatnya juga terpenuhi gitu. Kan begitu. Oke, baik teman-teman, cukup jelas juga ya jawaban dari Bapak Wakil Rektor 2. Mungkin
menjawab nih dari keresahan teman-teman selama di Universitas Tunas Bangunan ini. Oke, lalu selanjutnya Bapak terkait dengan tadi kan kita sudah berbicara dengan fasilitas nih Pak. Nah, lalu ada juga nih Pak, apakah ada evaluasi lebih mendalam terkait dengan laporan-laporan atau aspirasi dari mahasiswa terkait dengan pembenahan fasilitas di kampus kita Pak? Jadi tidak hanya FKIP, pastinya tentunya dari rektorat sudah banyak menerima laporan dari fakultas lain nih Pak. Nah, adakah evaluasi secara berkala dan bertahap terkait dengan permasalahan fasilitas? Oh iya. Ya tentu evaluasi itu bagian dari suatu program kerja kan itu ya. Terakhir itu misalnya harus ada evaluasi. Apapun program kerja sebaik apapun kalau tidak ada evaluasi ya nanti tidak tahu berapa persen tingkat kecapaiannya itu berapa. Jadi evaluasi tetap diadakan supaya justru dengan adanya evaluasi kami tahu, oh iya ternyata dari sekian program yang sudah dikerjakan itu yang berhasil dengan baik sekian persen, yang belum baik sekian persen, yang perlu direvisi sekian persen, kan begitu. Kemudian ini yang belum terlaksana mau direncanakan kapan, kan begitu. Ini hasil dari evaluasi itu. Dan yang sudah dikerjakan dilaksanakan bagaimana hasilnya, ya, itu fungsi evaluasi kan. Ya, jadi evaluasi sangat perlu supaya kita mendapatkan feedback, ya, feedbacknya dari mahasiswa dari mana, seperti apa. Nah, itu yang perlu di follow up pada program kerja berikutnya kan begitu. Oke. Iya. Berarti tetap ada pemeriksaan juga ya Pak terkait pengawasan mendalam terkait dengan evaluasi ini juga. Iya. Berarti harus. Apalagi misalnya lab ya, pengajuan lab ya, tentu di situ kan ada dana, misalnya. Karena kita pun memang dana lab itu ada untuk masing-masing prodi ya di fakultas yang nanti bisa skala prioritas lab apa yang perlu didukung diadakan terlebih dahulu kan gitu ya. Ketika proposal untuk kegiatan lab itu nanti kan memberikan laporan pertanggungjawaban dikirim lagi ke universitas. Nah, kita mengeluarkan dari universitas kirim ke fakultas prodi, setelah dikerjakan kemudian ada laporan pertanggungjawaban. Tentu kita akan melihat tingkat tercapainya sesuai apa tidak, yang peruntukannya kan gitu, di lapangan seperti apa, itu evaluasi gitu. Berarti hal kecil tersebut juga sudah masuk dalam evaluasi ya Pak? Oh iya jelas, sampai dengan LPJ itu. Karena kalau misalnya suatu kegiatan itu dengan mata anggaran yang sama mengajukan kegiatan, tetapi LPJ-nya yang lalu belum dimasukkan ke kami juga nunggu LPJ harus selesai dulu. Jadi tidak serta-merta kami mengeluarkan dana untuk suatu kegiatan, tapi LPJ kegiatan yang lalu kami minta dulu untuk evaluasi dong, kan gitu. Baru kalau mengajukan proposal untuk kegiatan, kami tim ini lihat kegiatan yang lalu udah beres kah LPJ-nya, laporan pertanggungjawabannya gitu. Jadi begitu Mas. Baik, mungkin permasalahan dari fasilitas sudah cukup terjawab dari Bapak Wakil Rektor 2 terkait dengan permasalahan fasilitas yang ada di kampus kita mungkin ya. Nah, lalu selanjutnya Bapak, karena sesuai dengan tema kita yaitu aspirasi mahasiswa, masalah dan juga solusi. Nah, kita tadi sudah berbicara terkait dengan permasalahannya Bapak. Terkait dengan apakah akan ada penambahan terkait dengan lahan di universitas ini, terkait dengan lahan parkir atau ruang kelas begitu Bapak. Ya. Kalau kita punya lahan di sekitar GOR itu sebelah sisi ini selatannya itu kan sebenarnya masih ada lahan. Di situ memang rencananya untuk pengembangan. Side plan-nya itu kawasan GOR itu side plan-nya loh ya. Jadi perencanaan untuk ke depan itu ada lapangan sepak bolanya juga kan sekarang ini, tapi memang itu harus perlu pemerataan. Sebetulnya ini juga ada anggaran yang bisa dialokasikan. Ini namanya masuk ke dalam anggaran lab juga khususnya untuk penjas PKU itu, tapi skala prioritas bisa dikerjakan itu dulu ya, misalnya pengembangan itu istirahat olahraga ya atau penjas. Kemudian kalau tadi ada penambahan lahan parkir dan seterusnya, ya kita akan menyata itu space yang masih bisa dipakai ya,
kita bongkar tadi seperti lapangan petang itu kita bongkar, nanti jadikan lahan parkir ya, lahan parkir supaya nanti space parkirnya itu tercukupi. Berarti sudah masuk dalam sebuah planning ya Pak, akan ada penambahan lahan ya Pak? Iya. Oke, baik, mungkin terkait dengan fasilitas sudah cukup ya Pak, terkait permasalahan terkait dengan fasilitas mungkin sudah terjawab. Nah, sebelum kita masuk ke tanya jawab juga nih Bapak, karena nanti kan juga ada tanya jawab nih dari teman-teman. Karena kita kan juga live di IG nih Bapak. Misal ada yang tanya, nanti mungkin akan kita tarik beberapa pertanyaan langsung mungkin langsung dijawab oleh Pak WR2. Tapi sebelum itu juga Bapak, tadi kan saya juga sedikit mendengar Bapak terkait bahwasanya himpunan atau voksi dari Bapak Wakil Rektor 2 itu juga terkait dengan beasiswa Pak. Untuk nominalnya itu ya, beasiswa itu kan di bidang 3. Tapi ketika diajukan itu kan tetap melalui bidang 2 kan. Iya. Untuk ACB basisnya berapa itu kan tim kami ini kan punya SK Rektor itu menjadi pedoman. Misalnya juara satu nasional ya, apa beasiswanya apa, kita eksekusi ya, kita putuskan untuk menerima itu. Kemudian kalau PON misalnya, juara PON itu bebas kan, kalau PON itu kan dijamin nggak sampai kuliah gitu. Jadi lebih ke nominalnya gitu ya Pak? Iya, nominalnya pun dia berdasarkan SK Rektor yang mengatur besaran nominal kejuaraan tertentu, baik itu perorangan maupun bergu, itu ada. Ya. Oke, baik. Mungkin terkait dengan fasilitas kita sudahi Pak. Lalu selanjutnya ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu terkait dengan solusi Pak. Ya. Mungkin apakah sudah ada solusi atau sebuah gerakan yang dilakukan oleh kampus pusat, terutama oleh rektorat mungkin ya Pak, terkait dengan menanggapi terkait dengan kurangnya fasilitas atau fasilitas yang kurang memenuhi di kampus kita ini Pak. Tidak hanya di FKIP, jadi kan menjurus semua ke seluruhan di universitas kita Bapak, dari FT, FEB, FKIP dan juga kurang satu lagi FP pertanian. Itu. Ya, kalau yang terdekat pertanian, kemarin kita sudah merenovasi ruang-ruang yang ada di Fakultas Pertanian, kemudian juga memenahi juga ya, menata kembali lah. Jadi supaya lebih cantik lah. Ya. Jadi satu-satunya fakultas yang bareng di kantor pusat kan pertanian. Jadi memang yang sudah kita lakukan itu. Jadi Fakultas Pertanian baru saja selesai untuk rehabilitasi ruangan-ruangan ya, dan halaman itu ya. Kemudian penambahan fasilitas, kalau kita punya program TPP, teknologi pemeliharaan pesawat ya, kita kemarin juga baru beli pesawat udara ya, untuk praktikum lab mahasiswa itu. Ya. Peralatan lab untuk mahasiswa TPP. Mesin pesawat. Pak. Mesin pesawat. Kemudian di Fakultas Teknik yang lain adalah permajaan alat-alat lab yang dianggap sudah ketinggalan gitu ya, dengan yang baru di Fakultas Teknik. Misalnya untuk pengukuran tanah dan sebagainya, ini akan ada untuk jalan, bangunan ya, ada alat-alat elektrik tertentu yang dianggap sudah tidak layak, kita ganti di Fakultas Teknik. Ya. Oke, berarti sudah ada sebuah gerakan dari rektorat mungkin ya Pak, terkait membenahi sedikit demi sedikit fasilitas kita, karena mungkin dengan fasilitas yang memenuhi juga Bapak, dengan fasilitas yang memenuhi ini mungkin juga menarik minat dari para siswa-siswi yang lulus dari SMA itu masuk ke UTB juga. Betul. Iya. Oke, baik Bapak, tidak terasa juga Pak, bahwasanya sudah terjawab juga terkait dengan fasilitas-fasilitas dan juga solusinya terkait dengan fasilitas yang dimana ini sudah merajuk ke
tema kita Bapak. Jadi tema kita sudah selesai. Nah, lalu selanjutnya Bapak kita beri kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan mungkin ya. Kalau misal dari teman-teman ada yang ingin menanyakan terkait dengan fasilitas, mumpung ada Bapak Wakil Rektor 2 di tengah kesibukannya sudah menyempatkan hadir di acara podcast Smartful yang terakhir ini. Kami silakan teman-teman, misal mau ada yang ditanyakan dengan Bapak Wakil Rektor 2, yang akan kami tanyakan atau kami filter terlebih dahulu pertanyaannya yang mungkin bisa kita bawa, mungkin bisa saya bacakan dan mungkin bisa dijawab dengan Bapak Wakil Rektor 2. Semisal ada Bapak. Iya. Semisal ada ya alhamdulillah. Iya. Mungkin saya silakan saja ya. Kita kan ngobrol santai. Tapi temanya kan jelas. Jadi ya walaupun santai harus ada materi-materi yang terukur. Ya capaian-capaian misalnya tadi ya. Memang ini live ya Mas ya. Live. Jadi silakan ya kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tadi yang udah kita bahas ya. Mungkin dari pembahasan ini harusnya teman-teman yang menyimak atau yang join live di IG kita itu seharusnya mungkin banyak nih Pak, karena selama saya menjabat menjadi ketua BEM ini banyak sekali mungkin aspirasi dari teman-teman, permasalahan teman-teman yang dimana kebanyakan itu merujuk ke fasilitas Bapak. Seharusnya ada. Ya. Jadi silakan teman-teman. Misal ada, misal nggak ada ya nggak apa-apa. Iya. Oke. Nah ini ada berapa ini Pak? Nah ini salah satunya adalah untuk di kampus 3 nih Pak. Adakah perbaikan di lapangan bawah di kampus 3? Oh iya. Jadi lapangan bawah itu kan berarti paling atas itu dua lapangan tenis itu. Kemudian di bawahnya ada 2 lapangan voli. Paling bawah itu bisa dipakai untuk lapangan kegiatan pembelajaran atletik. Nah, tadi pagi saya juga ke sana melihat untuk pembelajaran atletik bisa. Yang pertama itu kan kalau ini kan masih rumput, tapi rumput itu dirawat. Ya, kalau atletik misalnya nomor-nomor tadi ada lembing, misalnya ada peluru, ada cakram, misalnya atletik kebetulan nomor itu ya, nomor lempar itu tadi. Ya bisa di situ. Dan mungkin untuk yang olahraga permainan yang bisa dirasakan itu misalnya ada kriket, itu bisa. Ya di bawah itu yang ya spesialnya tidak lebar amat sih ya. Kemudian di gor itu atas itu kan kita juga membuat lapangan petang itu untuk berapa lane itu. Ya silakan dipakai, kita udah punya itu kok. Kita punya wall climbing itu, dimanfaatkan. Iya dong. Kita ada tuh. Ada. Indonesia itu kan juara dunia kemarin. Oh iya. Olimpiade ya? Olimpiade kita dapat berapa emas? 2 ya? 2. Iya, jadi ini. Ya, tapi memang nggak gampang untuk mendapatkan medali emas itu Olimpiade apalagi kan. Nah, di situ harus ada proses latihan. Nah, latihan itu harus terus menerus kontinu dan seterusnya, ada prinsip-prinsip pelatihan itu. Ya silakan dipakai. Sudah ada fasilitas dipakai. Berarti mungkin fasilitas yang ada terlebih dahulu mungkin bisa dimanfaatkan dulu ya Pak? Iya. Teman-teman ada kalau nggak dipakai, nggak dimaksimalkan gitu ya. Oke. Baik, mungkin ke pertanyaan selanjutnya Bapak terkait apakah akan ada penambahan lahan parkir? Mungkin tadi sudah dibahas juga Pak, tapi mungkin bisa sedikit diulang juga. Iya. Untuk memenuhi kebutuhan lahan parkir di kampus 2, apalagi akan ada program PPG juga yang pastinya akan ada penambahan mahasiswa PPG juga. Ya, betul. Iya. Ini itu benar mengikuti ini ya, mengikuti ritme kampus ya. Jadi kita punya baru saja SK PPG itu turun, program promosi guru ya. Artinya tentu betul sekali ketika nanti kita tambah jumlah mahasiswa mesti
sekali lagi penyediaan lahan parkir juga harus memenuhi kan, memadai kan itu ya. Ya salah satu di antara tadi space yang tadinya dulu dipakai untuk olahraga petang itu kita bongkar sekarang. Nah, kita buat lapangan petang di sekitar GOR kan itu. Nah di sana. Jadi yang dulu bekas lapangan petang kita bongkar nanti untuk lahan parkir kan gitu. Ya ini suatu upaya berarti kita menambah space untuk parkir kan itu di depan gedung Pascasarjana itu. Ada toh di gedung D itu. Oh iya. Di gedung penjajaran lapangan petang. Di bawah Pascasarjana itu kan Pak? Iya, itu kan sana ada. Yang dulu untuk lapangan petang. Nah, sekarang kita nanti bongkar untuk buat parkir. Iya, kita bongkar karena kita udah punya, kita pindah ke sekitar GOR. Iya. Iya. Kita bongkar tapi kita sudah jadi dulu. Jadi penggantinya sudah jadi baru kita bongkar gitu. Jadi penggantinya sudah ada dulu baru kita bongkar. Oke. Baik Pak Dor. Ya, banyak juga yang bergabung ya Pak. Iya. Oke, mungkin saya akan bacakan beberapa ya Pak. Oke. Bangunan kampus khusus mahasiswa FKIP kampus 3 ini maksudnya. Iya. Karena mahasiswa FKIP semakin banyak, kalau pakai kampus 2 aja tidak muat, harus gantinya kelas. Iya. Ini bagaimana Pak? Yang di kampus 3 apa kampus 2 aja? Oh, semakin banyak pakai di kampus 2 Pak. Kampus tidak 2. muat. Nah, katakanlah ini di kampus 2 tidak muat. Nah, jadi ini harus gantinya ke kelas gitu loh Pak. Oke. Kan begini, ada modifikasi di situ. Ketika misalnya saya ngajar praktek katakanlah pingpong, jangan ada pingpong di GOR. Ya, ketika teori kan misalnya karena modifikasi tidak harus saya masukkan ke kelas kan. Ya sambil duduk sambil ini kan kita bisa menjelaskan itu teorinya kan gitu. Nah, itu untuk teori itu. Tapi kalau yang mata kuliah murni ya harus di kelas. Misalnya saya ngajar ilmu faal olahraga, ya filsafat olahraga, kesehatan olahraga ya di kelas. Gitu. Makanya kalau permasalahannya itu misalnya merasa kurang ruang kelas, itu yang harus dilakukan adalah manajemen pengelolaan ruang kelas sebaik mungkin. Jadi per jam itu harus diketahui ruangan sekian. Ini nanti kalau ada ini kelihatan nanti dari manajemen aset itu kelihatan ruang kosong. Jadi jangan sampai gara-gara misalnya tidak bisa dimaksimalkan itu merasa kurang kelas gitu loh. Jadi pemakaiannya harus intensif itu benar-benar dipakai secara maksimal itu. Jadi jangan sampai ada yang nganggur itu. Oh iya Pak, ini sedikit meluruskan juga Pak. Berarti ini masukannya dari, katakanlah ini sebagai masukan juga Pak, bahasanya beliau mungkin mengatakan untuk membangun kampus 4 nih Pak katakan. Karena ini kan semakin banyak, kalau pakai kampus 2 aja tidak muat, harus ganti kelasnya. Mungkin maksudnya seperti itu. Ya, jadi begini, kampus 3 itu kita masih punya tanah di kampus 3 itu. Kita masih punya tanah kan itu di kampus 3. Yang wacananya tadi yang bawah itu nanti dipakai untuk lapangan sepak bola kan itu. Diratakan dipakai untuk sepak bola. Dan tentu gedung-gedung pendukung lainnya, ya misalnya tadi ruang kelas yang pendukung kegiatan praktek di sekitar GOR itu kan mesti harus ada. Itu ya termasuk gudang di dalamnya. Gudang untuk menyimpan alat-alat. Harus dekat dengan ini kan. Nah, dengan GOR itu. Ya, jadi ya yang kita akan lakukan adalah memaksimalkan lahan yang sudah ada, misalnya untuk menambah lab apa misalnya untuk pembelajaran. Kalau sudah ada lapangan sepak bola di situ, mesti ada banyak kegiatan praktek yang bisa dilakukan di situ. Misalnya sepak bola bisa, voli bisa, atletik bisa, macam-macam lah. Atletik nomor lempar, nomor macam-macam, lari dan sebagainya. Baik, untuk selanjutnya Bapak, kita karena memangkas waktu juga Bapak. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya terkait dengan PPG lagi nih Bapak. Dengan PPG yang baru saja disahkan juga ya Pak. Iya, SK-nya baru itu. Bagaimana saat ini saja terkadang kekurangan kelas dalam perkuliahan untuk mata kuliah. Apalagi jika ditambah program PPG itu bagaimana Pak? Oke. Begini.
kami mencoba yang kampus 1 ini sebenarnya itu hanya rektorium ya. Tapi di sini juga ada beberapa kelas yang bisa kita maksimalkan. Jadi yang magister itu biasanya saya bawa ke sini kuliahnya. Karena ada beberapa ruang yang bisa dipakai, ya kita pakai. Demikian juga dengan PPG ya. PPG ya, kita bisa maksimalkan di Balai Kambang. Karena di Balai Kambang ada beberapa ruangan yang masih bisa dipakai. Ya, di samping SKJ dan TPP kita masih bisa menggunakan. Di antara nanti untuk penjas S2 dan mahasiswa PPG. Nah, itu. Ini kan kalau di sana udah penuh ya di Cengkeli ini ya. Di kampus 2 penuh ya, maka di kampus 1 pun masih ada ruang-ruangan yang bisa dipakai, dimaksimalkan itu pemakaiannya. Misalnya termasuk di antara untuk program PPG begitu. Yang di jalan kan penjas S2 juga sudah iya bisa di sini gitu ya gitu. Nah, oke. Pertanyaan terakhir nih Pak, mungkin nih dari mahasiswa olahraga nih, karena saya juga mahasiswa penjas olahraga juga merasakan bahwasanya apakah di UTP sendiri akan ada pembangunan atau penambahan kolam renang Pak? Karena selama saya berkuliah atau mengikuti matkul renang itu selalu di luar di luar ya. Nah, apalagi yang PP renang itu Pak sudah Selasa dan Kamis beliau membayar uang untuk masuk atau ATM masuk, lalu ditambah dengan matkul. Nah, jadi kan pengeluaran mahasiswa ditambah begitu Pak. Iya. Jadi memang maintenance atau pemeliharaan kolam renang itu memang tinggi sekali biayanya, tinggi sekali ya. Sehingga memang untuk membangun kolam renang itu yang pertama juga riwil. Memang riwil itu ada tidak mudah ya, karena riwil itu riskan bocor dan seterusnya. Tapi itu bukan suatu salah satu saja ya. Sebenarnya kita sudah ada lahan di site plan itu. Jadi kampus 3 itu yang paling bawah, pojok bawah itu untuk kolam renang. Kalau nanti ada gambarnya itu di site plan itu, sebetulnya kita udah merencanakan yang paling bawah itu untuk kolam renang. Itu jadi paling bawah pojok. Tetapi ini pada tahapan-tahapan nanti berikutnya ya kan bertahap. Jadi kalau membuat suatu kawasan itu terintegrasi kan gitu. Kalau kawasan olahraga di situ kan maka ya ada lapangan bola, lapangan tenis, bola voli, ada gor, kolam renang, memang terintegrasi. Jadi nyambung gitu loh. Enggak misalnya kalau olahraga harus ke sana, renang ke sana gitu loh. Kan gitu ya. Makanya kita membuat set plan-nya itu supaya terintegrasi, semua ada di situ. Satu kompleks, satu kawasan. Gitu loh, mahasiswa dimudahkan gitu loh. Tapi ini memang sekali lagi bertahap, tapi set plan-nya setidaknya sudah ada set plan-nya, gambarnya pun sudah ada minimal. Jadi membangun sebuah kawasan itu harus terintegrasi, memudahkan, jaraknya tidak jauh. Iya, itu kami udah rencananya sudah ada. Jadi sudah ada rencana ya? Oh ya, set plan-nya sudah ada, gambarnya sudah ada. Oke, baik Bapak Wakil Rektor 2, mungkin tidak terasa waktu juga Bapak, pertanyaan juga sudah habis juga. Oke, dari kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh respon atau seluruh atensi dari teman-teman yang sudah mengikuti podcast terakhir kita. Karena tidak terasa juga Bapak, kita sudah berada di penghujung episode kali ini. Tentunya dari saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor yang sudah hadir di tengah-tengah kesibukan, sudah mau menempati atau sudah mau mengindahkan undangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas untuk mengisi podcast Matfo yang terakhir ini. Dan semoga juga teman-teman mahasiswa semakin sadar dengan hak dan peran mereka dalam membangun kampus supaya lebih baik dan menjadi mahasiswa tidak hanya menjadi pendengar pasif tapi juga turut serta ikut aktif membangun kampus ya Pak. Mungkin sedikit itu dari episode ini. Kami ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata yang kami sengaja atau tidak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sampai jumpa di sampai jumpa di episode selanjutnya yang mungkin akan dilaksanakan di periode ke depan mungkin ya teman-teman. Jadi saya Ketua BEM FKIP mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang 3 episode ini sudah mendengarkan kita, sudah menonton kita, sudah meng-like, subscribe dan lain sebagainya. Dan saya Ilham Samawi pamit undur diri. Kalau punya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.